Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kaffa billahi syahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqurrabakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa taqul halati tasya'aluna bil arham innallaha kana 'alaikum rahiba. Al-ayah. Jamaah subuh rahimahullah. Pertama sekali sebagai wujud bakti kita pada Allah SWT, marilah kita senantiasa untuk kedepankan syukur dan puji hanya kehadirat ilahi Rabbi. Itu syukur, terima kasih dan berdoa hanya kehadirat ilahi Rabbi. Selain itu tidak. Karena apa jamaah? Sering saya tekankan karena masih ada saja di antara kita ya bajunya sama dengan kita, tapi sering masih melakukan hal-hal yang di luar itu. Ya. Kalau berterima kasih pada sama, masya Allah, nanti jengking, nanti salim, nanti ya Allah. Nah, itu. Kalau mohon, masya Allah, nanti dingkluk neng diri parani gula tinta ini nangkang mau mohon. Karena kita yakin bahwa sesuatu yang terjadi di dunia ini, di bumi ini, termasuk kita, itu sudah terancang dengan rapi oleh Allah SWT jauh sebelum kita diciptakan, bahkan jauh sebelum bumi kita diciptakan. Kita yakin itu. Ya, termasuk kanugrahan, termasuk musibah, termasuk ujian sudah direncanakan Allah. Maka sekali lagi saya mengajak syukur dan puji hanya kita alamatkan kehadirat ilahi Rabbi, pencipta alam dan mengatur kehidupan ini, atas banyak nikmat yang telah dilimpahkan dari kita semuanya, terutama nikmat iman dan Islam. Dan dengan dua nikmat yang saya sebut terakhir ini, alhamdulillah hingga saat ini kita masih bisa bertahan, minimal bertahan. Ya bertahan apa saja di ibadahnya, terutama syukur, bisa istiqomah dan mengarah pada lebih dengan upaya-upaya kita. Itu oleh karena itu syukur sekali, dan kita berdoa semoga itu kita bisa laksanakan sampai akhir hayat kita, dan kita semua berdoa semoga akhir hayat kita itu dalam keadaan baik atau husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Itu doa kita. Di akhir hidup itu ya rasa suwe-suwe lah, andai kata diberi sakit. Nek wong tua sakit itu biasa, ya kan? Penyebab kematian. Di mananya? Ya moga-moga kita dikasih Allah takdir doanya ya kita meninggal di tempat yang baik. Itu ya di masjid, di rumah gitu, di mushola. Tuh kita berdoa husnul khatimah, dan tentunya dimaafkan segala kesalahan kita,
dan diringankan siksa kubur kita. Dan juga tentunya nanti akhirnya muaranya diterima kader kita dan di tempat yang mulia di sisinya. Salah satunya yang kita sebut di awal tadi, taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu wajib sekali. Karena itu syarat kita masuk surga dan kita istiqomah. Takwa dan istiqomah sampai akhir. Takwa sakitok kaya dene ketika kita menyimak beberapa ayat Quran dan hadis, nek takwa saiki iki ora istiqomah kowe nak kanggo cuma. Ya. Takwa dan istiqomah ketakwaan kita sampai akhir hayat. Saiki takwa marang tuwane malah melincur. Melincur itu cara Jawane iki tegese galugalan. Yen taat itu waktu masih muda masih susah. Masih susah. Hidupnya, secara ekonomi maupun yang lain-lainnya. Marang tua, wis mapan punya apa-apa, melincur. Lah matinya pas melincur. Naudzubillah min dzalik. Maka tadi kita diperintahkan takwa sesungguh takwa dan mati dalam keadaan Islam. Tuh jamaah. Salawat salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat, tabi'in, tabi'ut dan pengikut setianya. Fa insya Allah termasuk kita, insya Allah yang kita tuh berharap syafaatnya di yaumil akhir nanti gitu. Jamaah disebut di Quran surah 7 Al-A'raf ayat 109 Allah berfirman walaqad zara'na li jahannama katsira minal jinni wal insi. Ini isyarat dari Allah. Ya. Walaqad zara'na li jahannama katsira minal jinni wal insi. Rambu obat kita. Yang artinya kurang lebih dan sesungguhnya kami sediakan untuk neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Kita termasuk kelompok ini. Disebut kebanyakan. Ya di sana. Kebanyakan mayoritas dari jin dan manusia. Kita masuk ini. Ya. Kita masuk kebanyakan ini di sana. Tergantung kita nanti mau masuk di mana begitu. Itu. Ya, jawab. Kemudian disebut juga diingatkan Allah SWT agar kita tidak masuk di sana. Maka kita jangan terjebak pada hal-hal yang kadang tidak terasa tetapi berdampak pasti. Misalnya sekarang sedang terjadi. Yang sekarang ngetren. Namanya hoak. Hoak. Tulisannya gitu hoak. Nek Jawa diterjemahkan akronimnya ora akurat blas. Ora akurat, hoak. Termasuk itu penyebar hoak. Disebut di Quran neraka. Jahanam nanti masuk. Yaitu disebutkan di surah. Entar saya siapkan. Di surah Al-Hujurat, surah 49 ayat 12. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minaz zanni inna ba'daz zanni ismu wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'dha ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akimaitan fa karihtumu wa taqullah innallaha tawwabur rahim. Ini jamaah, hati-hati. Allah ingatkan yang artinya ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minaz zanni. Hai orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka buruk atau kecurigaan. Ini yang saya sebut. Sesungguhnya inna ba'daz zanni ismu. Sesungguhnya sebagian dari prasangka adalah dosa. Dosa. Kenapa dosa nanti? Jangan-jangan kita tergelincir neraka gara-gara itu. Yang sekarang lakukan tren hoak, main hoak.
Lulu yang punya WA group, ono teruskan, nggak ditintingin lagi bahasanya, nggak dilihat lagi, dari seleksi lagi, dari filter, kirim aja, biar kelihatan aktif di WA gitu. Nah kita kan hati-hati, bisa menyesatkan orang dan masuk neraka ini akhirnya. Itu. Maka kita terjauhi, ya, terjauhi bagaimana supaya kita bebas itu. Karena apa? Jamaah disebutkan di Quran surah 18 Al-Kahfi ayat 29. Dijelaskan sana inna a'tadna li zalimina naron. Nah, sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka. Termasuk kita berbuat zalim, dosa, mendolimi diri sendiri dan orang lain berdampak pada kita dan juga orang lain tersesat. Itu sama satu hal yang kami tekankan pada kesempatan pagi ini, mari kita jauhi itu. Karena kalau kita khawatir kebaikan kita dikotori dengan itu yang tidak terasa, itu yang kita sayangkan. Tidak terasa kadang orang mengunjung orang itu. Ya, mengunjung orang tidak terasa itu. Dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan, keburukan sebagian kalian atas sebagian yang lain, dan janganlah menggunjing sebagian kalian atas sebagian yang lain atau sesama lain. Ini lebih-lebih sekarang itu saya sering itu saya sampaikan di Solo itu rukunnya pol, kota pol. Nek begitu datang turu orang ngaji tapi nongkrong neng wedangan, orang neng wedangan dia bergurau. Ya. Gibah api-api. Naudzubillah min dzalik, larinya ke fitnah. Sedangkan fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Al fitnatu akhbaru minal qatl. Tuh. Maka mari kita jaga ini diri kita dari perilaku-perilaku yang bisa mengotori kebaikan kita, yang masya Allah pada saatnya nanti kadang kita tidak terasa bisa mengurangi dan bahkan menghabiskan kebaikan kita yang sudah kita lakukan selama ini. Ini karena ini di Jawa, di Solo itu kesempatan luar biasa ini. Lagi bani bocor mampir Pak Narti mbok nambal kene ya sing dirembuk wong. Jokowi iki piye to ya? Kebijakannya ngawur banget ya. Di negara dintek-entekke. Masyaallah. Ya. Semua sudah direncana mereka. Karena apa? Karena dia bersumber dari hoak. Ora akurat belas. Nah, pengen ngerti yo. Kita cobalah jamaah, kita kurangi jamaah. Karena prasangka buruk itu penyebabnya dari kita sendiri. Di antaranya ya kita rumangsa pinter keminter, ya kan? Nggak mau tabayun, ada berita telan, nggak pernah tabayun, nggak pernah konfirmasi bahasanya anak sekarang. Akhirnya itu kayak sekarang banyak sekali loh. Kita nggak terasa kadang ikut nyebarkan lewat WA group, hoak yang ditujukan pada pemerintah. Siapa pemerintah sekarang? Banyak hoak, mencerca, menghujat, menggunjing pemerintah sekarang. Bukan karena saya ASN. Tapi saya sering dari awal begitu. Gunti kabari kon hati-hati nang Covid itu tidak percaya kok. Covid itu tenanan cah. Itu konspirasi politik global yang diprakarsai negara maju buat negara berkembang agar dia terlingkung, tergantung banget. Percaya banget lah. Oh kena barang ini nyoto kok. Juli mati saksek kok. Si orang percaya. Saya takut pada Allah. Itu yang menyesatkan. Takut sih takut. Tapi yang kayak gini ini harus dipertimbangkan. Itu aku rawat di Covid tahun ini kepada Allah itu ya jamaah itu. Oleh karena itu jamaah mari kita jaga diri kita bagaimana kita terbebas dari prasangka buruk. Di antaranya apa? Satu yang paling kita rekomendasikan, kita jaga egois kita. Egois kita. Kita mudahkan hati kita untuk menerima pandangan orang lain. Pendapat orang lain. Mudahkan hati kita. Soalnya ini susah juga loh jamaah. Kon nompo pendapat orang lagi angel. Maka kita latih. Yang kedua itu. Nah, itu. Yang ketiga, buka lebar keran komunikasi dengan siapapun. Ya. Karena awal prasangka itu biasanya mampetnya keran komunikasi. Orang tahu komunikasi, orang ngerti, orang berita, nah itu nggak mau konfirmasi langsung sebarkan prasangka buruk. Itu dan itu tiga itu yang kami rekomendasikan. Egois kita jaga, mudahkan hati menerima pendapat orang lain, dan yang ketiga itu tadi. Kita coba untuk bisa buka keran komunikasi kita. Lalu di kegiatan sosial jamaah. Seperti di RT, RW, takmir masjid,
Itu potensi berprasangka banyak sekali ketika keran ini terputus komunikasinya. Di program ini diarani itu dan sebagainya di masyarakat. Itu jamaah sedikit yang kami sampaikan. 15 menit. Alhamdulillah. Insya Allah manfaat. Karena Allah akan memuliakan mereka-mereka yang hadir di majelis taklim, lalu majelis ilmi. Ya. Malaikat akan turun semuanya angkat derajat kita. Insya Allah kita akan termasuk kelompoknya orang yang semacam itu. Semoga bermanfaat. Tentunya banyak khilaf, saya mohon maaf. Semoga Allah memaafkan dosa kita semua. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.